Aplikasi kuning yang saya sudah pakai selama 3 tahun terakhir sebagai driver. Ini dia review jujur dari saya tentang aplikasi transportasi online Maxim Taxi Driver sebagai driver. Halo, perkenalkan, nama saya Iwan. Di channel ini saya membahas semua tentang dunia transportasi online, tips trik sebagai driver dan penumpang, dan vlog bagaimana saya menjalani hari sebagai driver online. Subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Oke, agar tidak salah, aplikasi yang saya akan review ini adalah aplikasi taxi driver yang warna hitam, karena ini untuk driver. Kalau yang warna kuning ini yang di atas, yang Maxim, itu untuk customer. Jadi kalau customer pesan di Maxim, dia akan dapat driver yang di taxi driver ini yang warna hitam. Untuk aplikasinya kamu bisa download di Play Store, download yang warna hitam yang taxi driver kalau kamu sebagai driver, dan warna kuning yang Maxim kalau kamu sebagai customer. Atau kamu bisa cek di deskripsi, ada link downloadnya juga di situ. Oke, di sini saya akan memberikan nilai 1-10 dari beberapa aspek. Yang pertama, ketersediaan pesanan. Ketersediaan pesanan di Maxim ini tergantung dari wilayah. Kalau di Kota Manado itu banyak orderan Maxim. Ini menurut pengalaman saya. Tapi kalau mulai ke pinggiran, contoh di daerah Maumbi, daerah Minahasa Utara, itu udah mulai sedikit. Sedikit tapi bukan berarti nggak ada. Ada. Bahkan di situ lebih enak, argonya jauh-jauh. Ada yang 30.000, ada yang 40.000. Jadi untuk ketersediaan pesanan pastinya ada, karena untuk di Maxim ini, di sini tampilannya seperti ini nih. Jadi orderan ini ada nih, seperti ini yang car ini orderan paling dekat yang ada di tab paling dekat ini. Tinggal kita ambil aja, mau ambil atau enggak. Customer tinggal mau menunggu driver nih. Jadi kalau mau diambil orderannya banyak, cuman ada masalahnya nanti. Nanti saya akan jelasin di aspek selanjutnya. Jadi untuk orderan ini saya kasih nilai 8. Karena tidak merata ke semua wilayah. Hanya di wilayah-wilayah tertentu yang ada. Ini penilaian dari saya. Mungkin penilaian kamu akan berbeda karena kamu berada di tempat yang berbeda juga. Dan untuk aspek yang selanjutnya itu adalah kemudahan penggunaan aplikasi. Jadi apakah interface-nya ini mudah dipahami atau enggak? Kalau mau dilihat interface-nya atau tampilan dari Maxim ini sedikit ribet kalau menurut saya kalau sebagai pemula. Tapi lama-lama akan terbiasa juga. Kalau di bagian bawah ya di sini ada tab di proses, peta, order, obrolan, dan menu. Kalau order ini adalah di mana ya? Kita akan lihat order-orderan yang tersedia itu di bagian situ. Kalau mau lebih luas lagi, ada bagian peta, di sini udah langsung kelihatan. Nah, kalau yang titik ini kan posisi kita berada. Sedangkan kita bisa lihat ada orderan apa. Nah, ini ada. Yang paling dekat ya sekitar sinilah, ada 7.300. Jadi untuk tampilannya gampang digunakan kalau sudah biasa. Tapi kalau untuk masih pemula butuh pembiasaan. Dan untuk proses terima orderannya, dari saat kita terima orderan sampai selesai itu sedikit ribet juga. Driver masih bisa salah tekan arah tujuan. Untuk lebih jelasnya nanti selesai ini saya akan cari orderan juga. Jadi teman-teman bisa lihat untuk tampilannya itu nanti akan seperti apa. Jadi kalau mau lebih jelasnya lagi, saya sudah pernah buat video di channel ini, kamu bisa cek aja. Kalau mau ambil orderan ya tinggal di sini ya. Kita akan minta orderan dan kita akan terima orderannya kalau kita dapat. Nah, di sini salah satu yang paling saya tidak suka di penggunaan aplikasi Maxim ini. Nah, misalkan ini nih, car, ini kan ada orderan nih. Yang orderan dari tadi yang udah nunggu-nunggu driver di sini. Ini yang siap untuk menerima driver. Belum tentu customernya ini masih mau pesen. Jadi begini, di aplikasi Maxim ini, kalau customer misalkan mau cari driver nih. Oke, belum dapat driver. Customer udah nggak jadi pesen. Entah itu apakah alasannya memang karena udah males nggak jadi pesan karena belum dapat driver, atau biasanya customer itu pesan aplikasi itu bukan cuma satu. Jadi dia juga pesan di beberapa aplikasi. Bisa jadi di aplikasi yang lain udah dapat. Nah, di aplikasi yang Maxim ini dia mau cancel. Oke, dia pilih cancel. Itu ada di tampilan nanti di customer, aplikasi customer. Tapi belum tentu itu aplikasinya udah cancel. Itu masih mencari driver. Jadi customer berharap bahwa ini udah di cancel, tapi ternyata belum 100% di cancel. Itu penjelasannya ada di tentang aplikasi customer ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti saya akan contohkan di saat ambil orderan. Itu berpengaruhnya ke driver.
Jadi di driver ini saat dia dapat orderan atau dia ambil orderan, terus dia udah di titik jemput, ternyata customernya nggak jadi pesan. Jadi banyak keluhan driver bahwa wah ini orderan fiktif, padahal itu orderan customer udah nggak jadi pesan. Itu yang membuat saya nggak terlalu suka dari sistem Maxim ini. Jadi apakah mudah digunakan? Mudah kalau udah terbiasa, tapi walaupun udah terbiasa masih ada aja masalahnya. Jadi dari penilaian saya untuk interface atau kemudahan penggunaan aplikasi Maxim ini saya kasih nilai 6. Karena ya itu, yang paling saya nggak suka, orderan masih melalang buana mencari korban driver, padahal orderan ini itu udah dibatalin oleh customer. Aspek yang selanjutnya yaitu kualitas pelanggan. Customer Maxim saat mau daftar Maxim, itu mudah, nggak perlu verifikasi, nggak perlu apa, tinggal daftar aja, yang penting ada nomor telepon. Ya udah, itu aja, selesai, kamu bisa pesan aplikasi Maxim. Tapi dengan mudahnya begitu, itu dapat memberikan celah kepada penipu yang berpura-pura menjadi customer dan melakukan jenis-jenis penipuan yang merugikan driver. Jadi itu poinnya udah minus di situ. Oke, di sini saya kasih contoh orderan penipuan customer. Ini dia. Saya order pembayaran Bukalapak Alfa dengan kode serta struk bayarnya di stempel kasir. Nah ini nih, jangan diambil tuh, ini udah penipuan. Layanan yang seperti ini itu nggak hilang-hilang. Udah dari sejak saya daftar Maxim, nggak pernah hilang sampai sekarang. Di sini driver tidak bisa melihat rating customer, tapi driver bisa menilai customer. Jadi saat teman-teman sudah selesaikan orderan, di sini teman-teman bisa nilai customer. Teman-teman bisa kelihatan di order yang diselesaikan. Misalkan contoh ini nih, ini ada orderan yang sempat dibatalkan. Tindakan beri penilaian, karena ini penilaiannya ini buruk, terus pelanggannya apa, dan kirim. Udah simpan. Di sini kita bisa menilai. Tapi sayangnya di sini driver menilai di saat orderan udah dibatalin, artinya udah dapat orderan. Ya untung-untungan lah kalau driver belum nyampe di titik jemput. Tapi kalau udah sampai di titik jemput, rugi juga kan drivernya. Sayang sekali di sini kita nggak bisa lihat rating customer. Jadi kita nggak tahu apakah customer ini udah biasa. Oh ada nih, cuman ada yang ini pelanggan tetap. Berarti kalau pelanggan tetap ini itu artinya customer udah biasa pesan Maxim. Tapi belum tentu customernya ini ratingnya bagus. Untuk dari saya kasih nilai 7. Salah satunya masih banyak penipuan. Oke, jadi kita lanjut ke aspek yang selanjutnya, yaitu keamanan. Kalau driver membawa customer Maxim, aman sih. Selama saya penggunaan ini aman. Tetap driver itu harus hati-hati. Tapi tenang, di Maxim ini ada tombol SOS. Jadi itu yang membuat juga rasa aman kepada driver. Dan selanjutnya, apakah Maxim ini melindungi data diri driver? Selama 3 tahun aman juga. Nggak ada yang aneh-aneh. Nah ini yang paling penting nih. Maxim memberikan perlindungan kepada driver. Jadi kalau misalkan driver terjadi sesuatu, kecelakaan ya ataupun apa, itu ada tanggungannya. Ada santunannya, dan saya pernah bicara langsung sama keluarga korban. Maxim memberikan santunan sebesar 50 juta. Untuk videonya kamu bisa cek aja di sebelum video ini kalau nggak salah, karena di Maxim ada YPSSI. Jadi untuk keamanan di sini saya kasih nilai 9 karena mantap, bagus. Kenapa nggak perfect 10? Karena ya itu, masih ada customer yang melakukan penipuan karena verifikasinya pembuatan akun Maxim yang mudah. Makanya saya kasih nilai 9. Oke, kita lanjut yang ke aspek yang terakhir, yaitu pendapatan. Jadi untuk pendapatan di sini untuk Argo Maxim. Nah, kita lihat untuk Argo Maxim mobil nih. Kalau Argo Maxim mobil yang paling murah itu 12.200. Itu jarak 3 km masih dapat 12.200. Tapi ada juga customer yang kasih lebih. Tapi kita nggak bisa berharap di situ dong. Kita harus jalan sesuai dengan aplikasi. Jadi untuk Argonya saya rasa masih terlalu minus ya, kurang dong, harus dinaikin dikit. Dan untuk harga per kilometernya enggak, itu untuk di mobil. Kalau untuk di motor 9.200, kalau di motor udah bagus. Jadi beda-beda tipis lah. Mobil sama motor hampir sama. Motor 9.200 itu udah dapat bersih. Di mobil 10.000 dapat bersih, 10.600 kalau nggak salah. Itu dapat bersihnya karena ada potongan komisi. Potongan komisi untuk di Maxim sini sekitar untuk di mobil
11% sampai berapa ya, nanti di orderan deh. Tapi untuk dari saya masih sangat-sangat kurang. Untuk harga minimal maksimnya itu masih terlalu kurang, 12.200 di mobil. Dan apakah ada harga yang tidak sesuai di Maxim? Selama ini nggak ada harga yang nggak sesuai, ya sesuai-sesuai aja. Karena emang jaraknya kira-kira ya sekitar 12.000 kalau udah di atas 4 km, kalau nggak salah ya kalau di mobil. Kalau di motor udah di atas 4 km itu udah naik argonya. Kalau di mobil saya belum dapat 4 km, pernah dapat 3 km, pernah dapat yang 3 km, ada yang 17.000. Karena di aplikasi sebelah ada yang customer bisa atur harganya seenak jidat. Walaupun jarak 10 km itu masih bisa dapat harga paling rendah 10.000 untuk di motor dan 14.000 untuk di mobil. Bayangkan 10 km 14.000. Jadi untuk harga yang nggak sesuai saya nggak pernah dapat. Dan yang paling penting nih, apakah Maxim ini memenuhi kebutuhan driver? Kalau emang dia mengandalkan Maxim ini hanya sebagai mata pencariannya, pengalaman saya pribadi sih nggak bisa coy. Tapi kalau untuk sebagai sampingan mantap, bisa. Jadi untuk pendapatan di sini saya kasih nilai 7 karena masih ada minus-minusnya. Oke, jadi hasil dari 5 aspek yang tadi kita akan tambahkan dan kita akan bahagi 5 untuk mendapat nilai rata-rata. Jadi untuk ketersediaan pesanan di sini nilainya 8, dan untuk kemudahan penggunaan dan interface di sini saya kasih nilai 6, dan untuk kualitas pelanggan di sini saya kasih nilai 7, dan untuk keamanan paling bagus saya kasih nilai 9, dan untuk pendapatan di sini saya kasih nilai 7. Jadi nilai total semua 37. Oke, jadi kalau 37 kita bahagi 5. Nilai Maxim dari saya itu totalnya 7,4. Ini untuk di mobil ya. Tapi kalau motor mungkin bisa naik dikit. Yang paling menonjol nih yang 6 nih, yang saya kasih nilai 6. Banyak pembatalan, tapi kalau di motor jarang. Itu adalah penilaian dari saya. Bagaimana penilaian kamu? Apakah kamu kasih nilai tinggi? Kamu komen di bawah. Saya pengen tahu kamu kasih nilai tinggi itu karena kenapa? Ataupun bahkan ada yang lebih rendah dari saya. Mungkin karena tidak dapat orderan, kamu bisa komen deh di bawah. Saya penasaran juga kenapa kamu kasih rating rendah. Oke, jadi untuk lebih jelasnya saya akan mencari beberapa orderan dan untuk lebih menggambarkan penilaian saya kepada aplikasi Maxim. Sini kita dapat orderan. Terima. Chatting dulu ke customernya. Ini orderan pertama untuk Maxim. Swiss Hotel, bentar, Swiss Hotel itu sebelah mana? Lumayan jauh loh. Oke, itu customernya udah balas ya. Ada bunyi notif sesuai titik Joka. Oke. Siap. On the way ke titik. Bisa dilihat dari jemputnya yang lumayan jauh. Padahal autonya itu nyala loh. Kalau kita jemputnya itu jaraknya udah 1 km lebih, 2 km, berarti emang udah nggak ada driver Maxim di daerah sini. Maxim kak? Oh ya. Serius? Iya. Barongan apa pak? Boleh nak barokah. Sorry nih kak. Di belakang kat ini tembus ini Kang. Iya. Jalan Rosario. Berarti tembus putar juga Kang? Iya, mau putar lebih dikit. Oke, selesaikan perjalanan dan customer yang tadi itu keren. Nyambung lagi. Customer yang tadi itu bagus karena dia tanya tadi bisa ngerokok nggak? Saya bilang nggak bisa. Aduh, Freshmart Bahu Mall. Jauh banget loh ini.
Bentar ya, bahu mau tuh sana. Nah itu kan, ini harus ditelepon nih. Nah ini udah nggak diangkat-angkat nih. Nah ini yang bikin jeleknya di Maxim itu. Tekan 1, 3, atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Ini harus konfirmasi ke customer. Orderan yang paling bahaya itu kalau didapat orderan pas baru selesaikan orderan. Jadi orderan yang berantai, yang nyambung. Karena bisa jadi tuh kemungkinan ini deh. Karena itu bisa jadi customer yang itu orderan sisa. Halo, selamat sore. Iya. Kak, ada pesan Maxim? Oh, ini masih mau pesan Kak. Ini kita semua menuju ke sana, no? Oh, mau tak jadi. Soalnya tadi kamu nggak ada gitu. Janjian yang teman. Oh, soalnya boleh saya cancel Akang juga? Iya? Boleh saya cancel? Oh iya, di cancel. Oh ya Kak, cancel Akang Jone. Minta tolong. Oke. Nah, itu salah satu kekurangan seperti saya bilang. Karena kejadian ini tuh udah beberapa kali loh di Maxim. Sejak saya on bid Maxim Car, batalkan. Pelanggan membatalkan orderan. Ini aplikasi mau konfirmasi dulu ke customernya. Oke, udah dibatalin. Nah, ini masuk lagi nih. 12.200. Kita telepon lah langsung untuk tanya. Halo, sore. Halo? Sore, Kak ada pesan Maxim? Halo? Halo, sore. Kak ada pesan Maxim, Kak? Ya? Maxim. Nah, ini udah masuk orderan Pak kita, telepon masuk di nomor ini. Iya, masih nggak bilang. Soalnya Oh, itu kita chatting jadang, Kak. Oke. Percaya nggak? Orderan yang didapat itu belum tentu udah memang dijalanin. Ini jemputnya lumayan jauh loh. Bentar. Mungkin dia nomor WhatsApp. Itu ada yang gini. Dibatalkan. Ya benar kan? Untung belum ke sana. Kalau udah ke sana ribet lagi. Lihat ya, ini udah berapa orderan Maxim yang saya batalin. Ini selesainya baru satu nih. 1, 2, 3, 4. 2 yang sebelumnya saya nggak record loh. 33.000. Itu dibatalin oleh customer. Nah, ada lagi. Jadi orderan, coba telepon lah dulu, bentar ya. Jadi orderan Maxim ini kayak terlempar-lempar dari antar driver ke driver gitu. Padahal customer itu udah nggak mau batal, udah nggak mau pesan. Tapi ya itu deh, terlempar-lempar. Jadi, halo sore, kau ada pesan Maxim? Oh, kita semua menuju ke sana gitu. Ya? Oke, siap Pak. Kalau yang ini orderannya, customernya udah chatting. Jemputnya jauh nggak ya? 1 kilometeran. Nah, GPS-nya nih. Kalau ini pengaruh GPS, itu
Itu bukan di situ titiknya, tapi di Boulevard. Boulevard itu yang kita harus lurus, jangan masuk lorong. Oke, sudah tiba. Oh, kayaknya ini. Dia masuk ke ini lorong ini. Ini ke Pelabuhan Nado, kita mulai jalan, customernya udah kelihatan. Ke pelabuhan. Terima kasih. Oke, ini dapat orderan lagi. Jalan Hasanuddin, tapi orderan yang kalau baru dapat begini tuh bahaya. Jangan ini, langsung coba kita telepon kontak hotel customernya. 12.200 cuy. Halo, sore. Kak dapat pesan Maxim? Dapat pesan Maxim, Kak? Iya. Kak, ini kita pe posisi di pelabuhan, boleh batunggu atau sama ke sana no kalau mau batunggu? Oh iya. Oke. Pas di Surikat ko di lang kami. Pas ko. Oh, di Boulevard, Kang. Pas di Honda sini lang. Oh, oke siap, Kak. Oke, on the way. Yuk. Nah, ternyata aman. Jadi jangan terlalu langsung percaya sama orderan yang nyambung. Tapi ini 12.200. Barbar banget. Iya. Yang di Honda Boulevard berarti sana. Intinya sih kalau mau dibilang untuk kenyamanan dari aplikasi Maxim ini dengan nilai berapa yang saya beri ya tadi? 7 ya? 7 atau 8? Kalau dari sisi kenyamanan sih enak-enak banget. Karena ya gini, Maxim toh? iya, Kak. Asing berarti dia terus hitam. Terima kasih. Orderan ini itu udah diambil oleh driver sebelumnya, cuman drivernya itu nggak batalin dengan alasan itu yang tadi nggak respon. Ini apa sih? Bentar. Sudah tadi sepesan ini orang sampai di RS yang tadi ada antar. Ya kan dibatalin lagi dong. Ini sudah sampai di rumah sakit nih customernya. Jadi orderan Maxim itu belum tentu orderan yang kalau emang jadi ibaratnya, nah ini udah dibatalin. Nah, jadi ibaratnya Maxim itu selama aplikasi orderannya ini belum dapat driver dan aplikasinya ini belum diselesaikan, akan ada terus orderannya. Saya kepikiran ini deh. Dapat lagi 12.000. Coba saya chatting dulu. Saya kepikiran drivernya manual. Makanya orderannya masih ada terus.
Nah ini dapat lagi orderan 12.000 lagi. Customer yang macam bagaimanakah yang akan saya dapat? Gasnya sampai dong. Ini masuk lorong mana nih? Lorong sana. Nanti gue telepon Kak sedikit. Nah lorong ini bisa masuk atau enggak? Ini jalannya jalan sempit banget nih. Lihat nih. Ini udah jalan paling sempit, ini udah nggak bisa lurus nih. Titiknya tuh di sana. Apa customer ini? Di pertigaan. Customernya baru ngomong di pertigaan, nanti kalau saya udah masuk jadi gini nih, jadi ya bingung juga. Iya. Boleh. boleh. Tinggal tunggu customernya nih. Aduh. Maxim tuh kalau dia argonya 12.000 begini, itu driver banyak akan lari. Share, komen deh di bawah buat kamu yang merasakan seperti ini, yang argonya itu 12.000-an. Argonya itu cuma 12.000. Customernya jawab, Om di mana Kang? Oke. Maxim? Oh ya. Tete. Kenapa kagak bisa lop? Oke deh. Awas berapa lupa. Sudah. Kan sini Tete. Sudah? Nggak di muka juga kok. Iya dong, biar Aduh, susah. Ini lurus ini boleh? Boleh Om. Ada Nona. Om. Pas, oke. Makasih. Pelan-pelan. Ya, makasih. Ini ada jalan tembus Kang, lurus? Kiri. Oke. Ya, makasih. Oke, di sini 12.000 tapi saya 15.000 dikasih. Customer yang pengertian banget dong. 15.000 dikasih. Customer Maxim pada ngerti loh. Ada yang ngerti, ada juga yang memanfaatkan. Tapi tadi jaraknya berapa sih? 12.000 kan? Terakhirnya ya 12.000 bener. Tapi kalau masalah error sih harganya saya pikir enggak juga sih. 12.000 kecil banget ya Maxim. Itulah pendapatan Maxim. Dan orderan yang sudah terselesaikan udah 9. Tapi jangan seneng dulu cuy. Ini 9 yang dibatalkan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cuma 4 orderan. Iya. Jadi ya kira-kira lah pendapatan Maxim yang dibatalkan yang besar-besar lagi. Nah, by the way untuk orderan yang dibatalkan tadi mempengaruhi akun nggak? Kalau customer yang membatalkan nggak pengaruh. Jadi saya kan pilihnya itu customer meminta pembatalan. Nah, dari aplikasi ini dia minta konfirmasi ke customer. Kalau kan customernya oke, itu nggak termasuk pelanggaran juga. Tapi ada yang memang customer yang tahu cancel dan dia langsung batalin gitu. Dapat lagi orderan cuy. Kalau orderan yang masuk barusan begitu ya, jadi kita nggak langsung nyambung, orderannya real. Jadi rata-rata sih customer baru pesan gitu. 12.200 lagi cuy, kecil-kecil. Tapi untung-untungan lah kalau dapat customer yang ngerti kayak tadi, dikasihnya oke, customernya udah balas. Nanti pas di jembatan ada mebel rumah sebelah kiri pagar hitam. Oke. Itu untungnya kalau kita udah konfirmasi langsung ke customernya, jadi dia langsung arahin kita mau berhenti di mana. Untung-untungan lah dapat customer yang langsung kasih 15.000 genap. Tapi kita nggak bisa minta lebih loh. Kita kalau minta lebih salah kita. Kecuali customer yang emang mau kasih kita lebih. Sudah tiba. Di Warkop Kemang, Kang. Iya, di situ aja.
kasih. Oke, akhirnya customer kasih 13.000 kan. Di Maxim itu customernya kepepet nggak ada uang sama sekali, ya dikasih 12.000 toh, nggak ada lebihnya. Ya syukur-syukur dapat yang kasih kayak 13.000, tapi kembali lagi kita nggak bisa maksa. Kita harus terima kalau customernya bayar sesuai, terus ataupun kurang 200 rupiah, karena kan di sini 12.200, nggak mungkin kan kita tagih 200-nya. Jadi kita lihat untuk pendapatan kita ya di Maxim ini saya sudah off kan. Di sini kita lihat untuk statistik saya, penghasilannya 54.000. Ini saya tadi lupa reset kilometernya ini ke mobil jalan, jadi hitungannya begini untuk pendapatan di Maxim nih. Saya dapat penghasilannya 54.000, enggak, ini bukan 54. Orderan yang terakhir itu belum terhitung, belum masuk. Ini yang baru diselesaikan, tadi kan hitungannya 9, 5 yang dibatalkan, 4 yang jalan. Nah ini belum ada kan riwayatnya untuk yang tadi. Taruhlah yang tadi itu 10.000 ya, 10.000 atau 11.000 lah, kita hitung 11.000 karena 10.000 lebih kan, 10.600. Jadi ini kalau di 54 ditambah 11.000 jadi 65.000. Pendapatan bersih udah dipotong komisi, jadi kita dapat 65.000 di luar yang customer kasih lebih. Oke, dan kita lihat untuk berapa kilometer kita jalan. Ini jarak tempuh orderan, tempuh berdasar order ini 11,62 km. Kalau teman-teman nonton di channel ini tentang Maxim, mau itu mobil ataupun motor, jarak tempuh ini tuh dikali 2. Jadi ini perhitungan jarak tempuh total keseluruhan itu hanya dari titik jemput ke titik antar, belum dari driver ke customer. Saya biasanya hitungannya itu kali 2, jadi saya sudah jalan sekitar 20, taruhlah 12, berarti saya sudah jalan 24 km. 24 km itu kalau diliterkan untuk mobil yang saya gunakan ini rata-rata 15 km per liter. Jadi taruhlah 2 liter saya sudah pakai, jadi 20.000 untuk potongan bensin. Yang tadi keuangan saya yang dapat ini 65.000, itu dikurangi 20.000 berarti saya dapat 45.000. 45.000 itu orderan hari ini tanggal 7 bulan 5. Saya unbitnya ini tadi dari jam 2, ini udah jam 5. Ya kan, untuk ukuran mobil itu di luar perawatan, sedangkan mobil perawatannya itu banyak. Nah, jadi itu untuk di Maxim. Jadi apakah aplikasi Maxim Taxi Driver ini layak untuk menjadi pilihan? Kalau dari saya sih layak selama masih memberikan orderan. Untuk dibilang untung nggak untung itu relatif. Untung kalau dapat orderan yang jauh, untung kalau customer kasih tip, tapi ada ruginya juga. Ruginya kalau customernya dapat kasih emang mentok 12.000. Jadi saya bilang layak selama masih memberikan orderan, artinya kalau dapat orderan pendapatannya oke, dan juga masih memberikan kenyamanan kepada driver. Tapi untuk dari nilai kenyamanan ini saya rasa masih kurang, masih banyak orderan yang dibatalkan, butuh lebih selalu sering konfirmasi. Dan saya pikir sih sedikit masukan buat Maxim, coba untuk yang seperti hal yang seperti itu, kalau customer udah nggak mau pesan ya udah hilangkan orderannya, jangan lagi cari-cari driver. Itu yang membuat driver malas untuk on bid di Maxim. Kalau itu nggak dihilangkan, percaya atau nggak percaya, lama-kelamaan driver akan kurang. Hanya akan ada driver-driver yang baru terus muncul, sedangkan driver yang lama akhirnya jadi malas untuk on bid Maxim dan lari ke aplikasi yang sebelah. Dan jujur saya lebih tertarik untuk on bid di aplikasi yang sebelah, aplikasi InDrive. Jadi tadi saya juga on bid aplikasi InDrive nih. Ini kan tanggal 7 ya kan, tanggal 7. Dan tadi saya dapat sudah 134.000. Jadi saya on bid tadi Maxim sama InDrive di barengan. Tapi di InDrive juga ini ada kekurangannya. Aplikasi ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Di InDrive ini ada kekurangannya. Jangan senang ini dapat 134, nggak tahu apa yang terjadi ya kan. Di video selanjutnya ya saya akan review jujur aplikasi InDrive. Oke, jadi semoga ini bermanfaat. Semangat kumpulin receh, tetap jaga kesehatan, selalu safety di jalan, tetap semangat. Kita jumpa lagi di video Klakson Online selanjutnya. Bye-bye.